Bapa kami yang ada di surga, sukacita kembali kami hari ini boleh datang kembali kepadamu, bersekutu denganmu secara pribadi. Dalam ibadah puji-pujian penyembahan ada sukacita yang besar yang tak bisa kami beli dan dapatkan serta rasakan di tempat lain, bahkan dibeli dengan apapun kecuali ada di hadiratmu. Itu hal yang paling menyenangkan hati kami dan hatimu, karena Engkau adalah kekuatan kami Bapa. Dalam puji-pujian penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Kami merasakan damai, sejahtera, sukacita ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan dan bersekutu dengan Engkau, karena hadirat-Mu sungguh luar biasa ada di dalam hidup kami selalu sehari-hari. Saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu, selalu terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya kami mengerti memahaminya. Urapi kami untuk mengerti hikmat firman-Mu dan dapat memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia ini, untuk membawa jiwa-jiwa datang dan diselamatkan untuk masuk ke hadirat-Mu. Kasihani orang-orang yang dalam kegelapan belum percaya, bahkan mereka yang menghujat dan menghina mencaci kami yang percaya, bahkan Engkau sendiri. Karena itu kami berdoa bagi pertobatan dunia ini, untuk mengenal siapa yang harus disembah, siapa yang harus dipercaya, siapa yang bisa menolong, siapa yang bisa membangkitkan kehidupan kekal. Hanya di dalam kasih Yesus Kristus saja, satu-satunya jalan menuju kebenaran dan hidup. Dan Engkau adalah pemegang kunci surga dunia, bukan siapa-siapa. Engkau adalah segalanya bagi kami, bukan siapa-siapa yang ada di dunia ini, tetapi Engkau satu-satunya pemelihara hidup kami, kekuatan tertinggi yang kami miliki. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi segalanya bagi kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami selalu bersuka cita Bapa, karena kasih pemeliharaan Tuhan selalu senantiasa ada di kami. Biarlah kami selalu setia, sekalipun penderitaan dan godaan dunia mengekang. Tetapi tidak ada yang lebih berat dari itu jika kami tetap berada di hadirat-Mu. Kau akan selalu menjaga kami senantiasa. Dan kebenaran akan tersingkap ke seluruh dunia ini, semuanya akan disingkapkan, semua akan dibukakan. Dan kesudahan segala sesuatu adalah penantian kami akan kehadiran-Mu kembali ke dunia ini. Dan Kau tak pernah lalai menepati janji-Mu kepada setiap kami yang setia, percaya, dan teguh dalam iman dan setia memikul salib. Dan berkati semua gereja-gereja Tuhan dan pekerja-pekerja kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini, sehingga semua orang diberkati, dikasihi, diampuni, dimerdekakan, dan juga diberkati. Seperti Engkau memberkati bangsa Israel, begitu juga tercurah bagi kami orang-orang percaya ke seluruh dunia ini. Kasihani kami semua yang dalam keadaan di mana kami semua hanya hidup dan bertahan hidup karena kasih Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari Nehemia 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-43. Bukan, ada 3 judul ya. Nehemia 12 ayat 1 hingga 26 dengan perikop daftar para imam dan orang-orang Lewi yang berbunyi demikian. Orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoe, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melihu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Sakaria
Azaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkiah, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra ahli kitab itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang jelang sore hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, kami bisa membaca Alkitab, bisa beribadah, bisa memuji menyembah Engkau setiap saat. Engkau adalah kekuatan kami yang tak tergantikan oleh apapun, karena Engkau adalah pemelihara hidup kami dan juga yang memberikan kami nafas hidup sehingga kami boleh beraktivitas dan boleh hidup di dunia ini. Dan Tuhan selalu bersukacita kami jika kami datang beribadah kepadamu dalam hari-hari kami. Paling tidak ada 3 waktu yang kami berikan kepadamu setiap hari. Pagi hari menjelang bangun pagi, kami datang beribadah kepadamu, memuji menyembah Engkau. Lalu siang hari dan malam hari, bahkan tengah malam hari juga, kami sering datang kepadamu. Bahkan dini hari pagi juga kami selalu bersyukur karena kami boleh hidup dan beraktivitas. Karena kasih Tuhan yang nyata untuk kami terapkan dalam hidup kami, seperti Engkau yang mengasihi kami dengan gratis, begitu juga kami akan berbuat kasih kepada paling tidak orang-orang terdekat kami dulu, dan kami membangun tubuh jiwa roh kami dulu untuk hidup dalam kekudusan, pertobatan setiap hari, supaya kami layak di hadirat-Mu, untuk menguduskan diri setiap hari dalam pertobatan, untuk berdoa bagi semua bangsa di dunia, bagi semua orang di dunia ini, untuk mengenal Engkau secara pribadi. Karena jika kami menginjili tanpa mereka mengalami pribadi demi pribadi untuk bertemu dengan Engkau, ataupun mengalami perjumpaan secara pribadi dan merasakan kasih-Mu yang mengasihi, menolong mereka, membawa jiwa dan roh mereka untuk lebih dekat kepadamu. Keselamatan jiwa dan roh itu penting, karena ketika manusia mati, manusia akan diberi kesempatan untuk mengenal Engkau. Tak ada lagi jika sudah terlambat. Itu semua kami lakukan Tuhan untuk membawa orang ke hadirat-Mu, untuk mengalami hal yang sama dengan apa yang kami alami. Jiwa-jiwa mereka tidak tersesat dalam kegelapan, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa dan hidup kami, serta roh kami yang setia dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam kasih anak-Mu, dalam kasih Roh Kudus, dalam persekutuan kami sehari-hari kepadamu. Semakin kami lebih dekat kepadamu, semakin kami mengasihani orang-orang yang tersesat, orang-orang yang telah meninggalkan Engkau, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau. Agar semua negara di dunia mengenal Engkau, semua bangsa di dunia mengenal Engkau, dan nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan Engkau akan segera datang memerintah sebagai Raja yang adil ke dalam dunia. Yerusalem baru, bumi yang baru. Kami semua bersuka hati untuk menantikan itu Tuhan, karena bagi kami Kristus adalah hidup dan mati adalah Kristus juga. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang dan sore ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Karena itu jika ada apa-apa dengan Anda, mintalah nama Yesus kepada Anda untuk menolong Anda. Apapun yang terjadi pada hidup Anda, baik bencana, segala hal yang menimpa,
Minta tolong kepada nama Yesus, karena darah Yesus akan menyucikan Anda, akan menolong Anda. Karena di dalam nama Yesus dan kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa. Karena ketika Yesus berkata, mintalah apa saja dalam namanya, semua orang yang percaya pasti akan dilawat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. God bless you all, Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Bapa di surga, kami bersyukur boleh memuji memuliakan namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena kami punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. God bless you all.